Berarti dia sampai sekarang berani itu memang di belakang dia juga sekarang sudah banyak yang membantu ya. Ya, Padahal kan Peggy Setiawan yang Peron itu sudah keluar, seharusnya menjadi poin penting buat masyarakat Tatal. ya. Kemudian ada kemarin pengacara yang memberikan kesaksian palsu, sekarang jujur. Ya, Padahal sudah jelas ya, masyarakat Tatal kan sudah jelas, tapi masih menemui jalan buntu, akhirnya sampai sumpah pocong juga. semuanya ini jika satu pihak yang tidak mendatangi itu mau datang dan kita musyawarahkan, nanti ada media yang meliput, kita bicarakan baik-baik, semuanya nanti akan terbuka dan semuanya nanti akan menjawab bersama saksi-saksi yang ada. Kami dipersiapkan untuk bertemu dan datang, kami akan datang. Tapi ketika kami membuat seperti itu, kita bicarakan, kita musyawarahkan secara baik-baik, tidak ada respon apa-apa. Tidak ada ya. Bahkan membuat argumen-argumen yang tidak masuk akal, dan terus yang membuat dasarnya adalah dari hasil sidang yang dulu. Itu tidak bisa membuat dasar. Iya, tapi kadang yang menjadi pertanyaan ya, kalau sampean ya, kalau Anda di masyarakat Tatal sampai lolos dan berhasil dari persidangan ini, ya juga akan memberikan citra buruk juga kepada oknum dulu. Ya kan, sudah menghukum sampean sama beberapa teman-teman juga. Ya, pasti terkait semua. Padahal yang Peggy sudah berhasil, sudah aman, yang lain-lain tinggal masyarakat Tatal nih, dari dulu belum selesai masalahnya. Ya. Berarti yang paling berat nih berarti urusannya di masyarakat Tatal nih, karena memang cantumkan nama baik masyarakat Tatal dan nama baiknya oknum berarti. Ya. Luar biasa. Masalah ini hasilnya sudah terlihat dan sudah tahu, semuanya sudah dilakukan. Dari pembicaraan, dari tempat yang ada, semuanya sudah terlihat. Tapi kenapa selalu diulur, dipersulit? Tapi yang Anda lihat ini ya, setelah semua pocong ini, apakah masih menemui jalan buntu lagi atau masih ada aja gitu drama-drama yang tetap masih ada drama-drama berikutnya. Padahal sudah jelas ya, oknum ini nggak berani datang ya. Akal busuk dari itu semuanya ada, dan akal yang menyetir itu semuanya sudah merencanakan apa yang nantinya akan terjadi. Sudah dipersiapkan sampai seperti itu ya. Dan saya yakin kebenaran itu pasti akan menang. Iya. Dan bangkai yang disembunyikan pasti akan tercium. Semua orang pasti akan tahu siapa yang sebenarnya membuat masalah ini. Masalah yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan. Ya, ini sebuah perjuangan luar biasa nih ya. Ya, semoga kita doakan ya kalau masyarakat tetap memang ya benar dengan apa yang diucapkan dan dilakukan ya. Semoga ada jalan keluar ya buat Anda masyarakat Tatal ya. Ya, tapi ini keluarga melihat masyarakat Tatal kok sampai nekat gitu sama pocong, apa enggak melarang kita? Keluarga juga yakin. Mendukung berarti? Ya. Ya. Jadi kayak jasa yang saya tempati itu termasuk orang yang patuh dengan orang tuanya. Sayang berarti ya orang tua. Iya. Berarti kayak di belakangnya masyarakat Tatal kayak pengacara dan orang-orang yang membantu, berarti juga mendukung ya, berani gitu ya. Luar biasa sampai seperti ini. Kamu bisa lihat dari mimik mukanya, dari raut wajahnya. Tidak ada kegelisahan sama sekali. Iya, orangnya tenang ya. Tegas menjawab dan yakin. Karena semuanya itu timbul dari hati, bukan dari pikiran. Jika orang melihat dan membicarakannya dari hati, pasti yang timbul adalah kebaikan. Tapi yang jika orang lakukan itu dari buah pembicaraan
dan banyak omong. Itu semuanya timbul dari pikirannya. Itu semua yang timbul ada nafsu. Berarti untuk kayak prosesi sama pocong itu sama seperti mayat gitu ya, dimandikan dulu. Ya, dimandikan. Terus dilakukan dengan disucikan. Sebelum melakukan itu sampai akhirnya dikafani itu. Kafannya diberi bahan-bahan orang yang meninggal, seperti orang yang layaknya orang yang mau dikafani. Oh iya. Dan setelah itu mengucap syahadat. Setelah itu dituntun untuk mengucapkan sumpah bahwa dia benar-benar tidak melakukan salah dan siap menerima azab di dunia maupun di akhirat. Jika dia berbohong maupun dia berdusta. Hukuman itu tidak hanya di dunia. Bahkan ada satu kalimat yang berbunyi, siap diazab sepedih-pedihnya di akhirat. Itu berani dia melakukannya karena dia benar dan dia yakin, maka tidak ada apa-apa dan tidak ada efek apa-apa. Bahkan akan muncul keberkahan dari itu semuanya. Jika benar ya. Berarti sebelum melakukan sama pocong itu masyarakat sudah diberitahu ya konsekuensinya seperti ini. Itu sudah diberitahu. Tapi dia tetap ngekeh, berani gitu ya. Luar biasa ini. Dan si oknum ini. Karena itu semuanya yang sebenarnya menantang bukan dari jasad yang saya tempati, tapi dari oknum itu yang mengucapkan pertama. Jadi dia menantang. Artinya ini menggertak masyarakat total. Kalau setelah dilayani dan dilakukan praktek, dia tidak datang. Ternyata sudah terlihat. Iya, paham. Berarti untuk menggertak masyarakat total, berarti kalau sampai masyarakat total nggak berani, langsung dijatuhi masyarakat total salah gitu ya. Ternyata masyarakat total malah berani gitu melakukannya. Sudah nekat beneran berarti dia memperjuangkan nama baiknya ini. Luar biasa. Ya, semoga ada jalan keluar untuk masyarakat total. Tapi ini untuk masyarakat total sendiri, ini untuk kebebasan masyarakat total atau juga 7 teman yang lainnya nih yang di penjara itu? Biasanya saya tempati itu mewakili dari 7. Jadi kalau dan sumpah yang dibunyikan itu termasuk dari 7 orang yang saat ini ditahan. Jadi saya dan 7 orang yang sudah masuk di dalam penjara, jika melakukan salah, jika melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, maka siap menerima azab di dunia maupun di akhirat. Ini saya pikirkan masyarakat total ini hanya untuk memperjuangkan nama baiknya sendiri gitu. Ternyata juga teman-temannya juga di bawah ini ya. Kalau masyarakat total ini berhasil memenangkan persidangan, berarti teman-temannya ini karena mereka yang 7 itu benar-benar tidak salah dan tidak tahu apa-apa. Tapi itu waktu ditangkapnya barengan sama masyarakat total ya? Sama-sama nggak tahu tuh digerebek gitu ya? Ada yang diminumin air kencing. Itu karena apa? Disuruh mengaku gitu? Sekarang sudah muncul orang-orang baik di sana yang menjadi saksi, yang sebelumnya terbungkam dan takut dengan masalah ini. Akhirnya sekarang satu demi satu orang sudah mulai muncul dan mulai memberikan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di saat malam itu. Dari saksi-saksi itu menimbulkan
itu sebenarnya adalah kejadian kecelakaan tunggal yang terjadi, sebuah laka lantas. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Tidak ada berarti ya? Nah, itu semuanya berasal dari pelampiasan oknum tersebut, sehingga orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Berarti ada settingan rekayasa. Semuanya masih menunggu proses yang ada. Tapi kalau dilihat kayaknya mau menemui langsung ke jalan yang aslinya itu kayaknya susah ya, masih ada drama-dramanya ini ya. Ya, dan masih ada yang menghalangi dan menggunakan dalil-dalil hukum. Termasuk saksi yang dibawa sama si Aib itu sekarang kan memberikan kesaksian, ya kan? Ya. Membuka jujur itu. Ya. Itu juga bisa menjadi poin penting buat masyarakat sebenarnya. Ya, tapi anehnya kok masih belum menemui jalan keluar gitu, masih ada aja gitu jalan-jalan butuhnya. Sekali berdusta tetap akan berdusta. Iya. Tapi setelah kejadian ini harus semuanya masyarakat total aman nanti. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Karena dia sering melamun, tak kunjung selesai masalah ini. Dan nanti sekalian dibantu, nanti dikembalikan lah ya. Ya. Ini saya rasa juga sudah cukup ini. Alhamdulillah ini kita dapat banyak sekali informasi nih teman-teman dari Korea Masyarakat Total. Sungguh perjuangan yang luar biasa ya kalau memperjuangkan nama baiknya ya. Semoga kalau dia memang benar ya, dengan izin Allah semoga ada jalan keluar untuk permasalahan ini. Nah, ini ya sudah, ini mohon maaf ya, saya sering sekali memanggil Anda untuk komunikasi, tapi nggak apa-apa ya. Ya tidak apa-apa. Kamu tidak menyakiti saya. Iya. Nah ininya kan biar ini penontonnya juga tahu itu, biar paham. Ya. Karena sekarang untuk Anda sendiri masyarakat atau banyak orang yang nggak tahu nih, karena kan tertutupi berita-berita viral yang lain. Ya. Kayaknya bentar lagi juga tertutup lagi gitu. Ya. Nah ya sudah, ini bisa keluar. Nah ini bisa masuk kembali ke tubuhnya masyarakat sambil diobati itu kepalanya ya. Lupa-lupa di kepalanya tuh. Nah, ini sudah saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sang ya nur saya dan nirwana. Jin korinnya masyarakat tuh. 907 semua dan jin korinnya masalah tetap di dalamnya. Jin korinnya masyarakat total yang keluar beserta semua efek-efek gaibnya semua dibawa tanpa tersisa, tanpa tertinggal. Allah. Kembali jasadnya masyarakat. Bagaimana Mas Aldi? Sudah sadar kali? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ini kita dapat banyak sekali informasi. Ya untuk mungkin para netizen sih banyak yang kurang tahu ya tentang masyarakat total yang lagi melaksanakan ritual atau tradisi sumpah pocong nih teman-teman. Karena kita kan lagi fokus untuk 17 Agustus Mas Aldi. Iya. Ya sebentar lagi ini Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-79. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya mungkin sedikit banyak ini warga yang kurang tahu tentang kasusnya di Mbak Vina Cirebon yang masyarakat total nih melakukan sumpah pocong. Itu konsekuensinya ya sangat besar sekali, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat juga. Itu ada nggak bisa dibayangkan sih bagaimana ya, sumpah sampai seperti itu ya teman-teman. Ya semoga kalau memang masyarakat total ini memperjuangkan sebuah kebenaran dan nama baiknya, ya kalau memang dia benar, dia jujur, ya kita sama-sama berdoa semoga ada jalan keluar dan semoga permasalahan yang ribet ini ya dari kasus Mbak Vina Cirebon semoga cepat selesai dan ketemu jalan keluarnya. Jangan sampai seperti kasus-kasus kemarin Mas Aldi ya, yang dulu belum selesai tiba-tiba sudah hilang. Iya. Termasuk korupsi itu ya. Nah itu Mas Aldi, yang sampai berapa ratus T itu Mas Aldi. Iya, nah, itu tahu kemana arah. Nah, iya ini jadi banyak sebenarnya kasusnya Mas Aldi ya. Sebelum 271 T juga sudah ada ya kan. Iya, belum tuh. Dan 271 sekarang masyarakat total. Kemudian itu Mas Aldi yang dihack sama itu kan dari lembaga pemerintah kan, dihack juga ada. Nah, jadi kasusnya Indonesia ini kok banyak gitu loh.
Tapi semoga ya kita sama-sama berdoa semoga Indonesia menjadi negara yang makmur. Amin, amin. Kemudian hukumnya itu juga itu tidak hanya tajamnya ke bawah, tapi bisa membawa keadilan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, teman-teman. Ini kita kan sebentar lagi ulang tahun nih Mas Aldi ya, Indonesia Raya. Nah, kita menunggu, tetap semangat 45. Semangat 45 dan meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah itu Mas Aldi ya, mengharumkan nama bangsa dan menjaga, ya belum bisa mengharumkan malah tidak menjaga nama baik aja Mas Aldi. Ya gitu aja mungkin yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata saya dan Mas Aldi ya, mohon dimaafkan atau mohon diingatkan kalau mungkin ada salah ya, kita sama-sama belajar. Sekian dari kami Santri Matoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matoh.